Pemirsa, politikus Partai Demokrat Herman Hairon menyatakan Koalisi Indonesia Maju sudah sepakat untuk mengusung Ridwan Kamil maju dalam Pilgub Jakarta. Namun, Partai Golkar, Parpol, tempat RK bernaung, justru belum mengambil keputusan apakah akan mengusung RK di Jakarta atau mengusung RK di Jawa Barat, mengingat elektabilitas Ridwan Kamil ini masih lebih moncer di Jawa Barat dibandingkan di Jakarta. Titah Presiden terpilih Prabowo Subianto diprediksi akan menjadi penentu siapa yang akan diusung oleh Koalisi Indonesia Maju di Jakarta bila partai politik koalisi belum juga satu suara. Di sisi lain pemirsa, Prabowo juga dilema. Bila mengusung Anies ibarat membesarkan anak macan untuk Pilpres 2029, namun mendorong RK masih kalah pamor dengan Anies dan Ahok di Jakarta. Lantas siapa jagoan Prabowo Subianto di Pilgub Jakarta? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman, dan juga pakar politik Adi Praitno. Selamat petang semuanya. Kita menuju pertama ke Bang Doli terlebih dahulu. Bang Doli, pihak Demokrat menyampaikan bahwa Koalisi Indonesia Maju sudah bersepakat ya untuk mengusung RK. Untuk per sore hari ini, Golkar masih pada standing point, belum menentukan sikap atau seperti apa, Bang Doli? Saya tidak tahu ya apa yang disampaikan saudara Herman Hairon itu kapan dan apa yang dibicarakan, karena setahu kami, saya kan selalu mendapatkan informasi dari Pak Erlangga ya, yang selalu berkomunikasi intensif dengan para ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Nah, setahu kami bahwa untuk pilkada di Jakarta dan Jawa Barat itu kami masih membutuhkan membutuhkan waktu ya untuk membicarakan itu nanti kembali bersama-sama dengan pimpinan partai politik yang ada di Koalisi Indonesia Maju. Nah, tapi kalau ditanya pandangan Golkar, ya, per hari ini ya, kalau bicara tentang soal Ridwan Kamil, kami masih merekomendasikan ya, idealnya Ridwan Kamil itu untuk tetap dicalonkan di Jawa Barat. Dengan berbagai pertimbangan ya yang selalu saya sampaikan, tentu kan kita ini yang paling utama dalam kompetisi, dalam kontestasi terutama pilkada ini kan kita mau menang ya. Tentu apakah itu calon partai Golkar atau calon partai Gerindra atau partai Demokrat, partai PAN yang didukung bersama-sama oleh Koalisi Indonesia Maju, pasti kita ingin menang gitu. Nah, tentu ingin menang itu kita harus melakukan perhitungan dari berbagai variabel ya. Yang salah satu variabelnya itu adalah hasil survei, tingkat elektabilitas, dan seterusnya. Nah, makanya karena memang pendaftarannya masih jauh, ya, masih kira-kira 2 bulan lagi, saya kira masih kami semua di Koalisi Indonesia Maju insya Allah masih punya cukup waktu untuk mencermati perkembangan ya. Nanti sampai pada akhirnya mana pasangan yang terbaik yang akan diusung oleh Partai Golkar bersama-sama dengan partai politik yang lain, dengan Gerindra, PAN, Demokrat, dan yang tergabung melalui Koalisi Indonesia Maju. Doli, kalau dari Golkar tampaknya seraknya Ridwan Kamil itu maju dari Jawa Barat, elektabilitasnya lebih tinggi di sana. Nah, lantas kalau dari Golkar sendiri untuk Jakarta ini siapa lagi nama yang kemungkinan akan digadang-gadang atau mungkin juga akan diusulkan oleh Golkar untuk Jakarta? Iya, sampai sekarang kan kami juga belum memutuskan apa-apa, apalagi termasuk mencabut surat mandat yang sudah Golkar berikan kepada kader-kader kita. Nah, selama ini kan yang sudah kita berikan surat mandat di Jakarta itu kan tiga nama, Pak Ridwan Kamil, kemudian Pak Erwin Aksa, dan kemudian Pak Ahmad Zaki Iskandar. Ya. Nah, tentu kan saya kira kalau kita bicara tentang Koalisi Indonesia Maju, ya bukan hanya nama-nama yang berasal dari Golkar, bukan hanya kader-kader Partai Golkar, tentu juga nanti akan kita kaji secara bersama-sama dari kader-kader Partai Gerindra, kader Partai Demokrat, kader Partai PAN, mungkin dari PSI, mungkin dari partai-partai yang lain yang sebetulnya mungkin patut juga untuk kita exercise ya, untuk kita tampilkan, untuk kita sampaikan, dan kemudian kita uji nanti elektabilitasnya seperti apa gitu. Oke.
Baik, Golkar masih merekomendasikan RK di Jawa Barat. Kita menuju ke Bang Habib. Bang Habib, apakah dengan sikap dari Partai Golkar yang merekomendasikan RK untuk dijabar akan mempengaruhi sikap politik dari partai-partai di Koalisi Indonesia Maju untuk mengusung RK di Pilgub Jakarta? Ya, perlu saya sampaikan bahwa kalau kami untuk Jabar, apakah untuk Jakarta, semua itu kan harus kita diskusikan baik-baik, ya. Sebisa mungkin kami kalau bisa mengusung calon itu adalah bersama teman-teman Koalisi Indonesia Maju, ya. Dan tentu pengennya menang. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, bisa saja kita masing-masing punya dasar dan argumentasi, ya. Tapi masing-masing pihak juga nggak akan bisa mengambil keputusan sendiri karena tidak ada satupun partai, ya, anggota Koalisi Indonesia Maju juga yang memiliki cukup kuota untuk maju. Kalau memang mau bicara dalam konteksnya kekoalisian, ya saya pikir memang harus tetap kita berbicara semua, ya, mengedepankan komunikasi yang memang selama ini sudah berlangsung dengan baik. Jadi saya agak terganggu kalau model pertanyaannya seolah-olah kita semua saling bersikeras, memaksakan, yang satu pengen di Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil, yang satu pengen di Jakarta. Padahal de facto sama-sama pengen yang terbaik, pengen di dua provinsi besar ini, ya, kita bisa memenangkan pemilihan kepala daerah, ya. Dan tentu ke depan, ya, pasti akan diputuskan, ya. Baik buruknya akan menjadi pertimbangan, ya. Apakah Pak Ridwan Kamil maju di mana, di Jawa Barat atau Jakarta? Kami nggak akan ada intensi untuk memaksakan, ya. Karena hal-hal seperti ini kan harus dihasilkan disepakati berdasarkan komunikasi yang baik. Apakah partai politik, apakah orang yang bersangkutan itu nggak bisa dipaksa, ya. Kita kembalikan dulu, apakah orangnya sepakat, apakah partai politik tempat yang berasal sepakat. Nah, ini harus benar-benar kita perhatikan. Kalau partai politik tempat yang berasal sepakat tapi orangnya, ya, yang bersangkutan tidak sepakat juga nggak bisa. Bahkan kita, ya, Partai Gerindra juga nggak bisa memaksa kader-kadernya sendiri buat maju di pilkada manapun, ya. Nah, pokoknya intinya kita pengen yang terbaik, ya, buat koalisi ini, ya. Istilahnya Pak Prabowo, kalau tanya soal Pak Prabowo juga pengen yang baik, ya. Pengen misalnya di Jawa Barat menang, di Jakarta kalau bisa menang. Tapi kalau toh pada akhirnya misalnya kita udah upaya, ya, pengen menggalang koalisi yang kemarin bagus, ya, pengen menang, memang tidak bisa, ya, tercapai upaya kita tersebut, ya nggak ada masalah juga. Nggak ada masalah juga bagi kami, ya, karena memang politik itu kan penuh dengan kemungkinan, ya. Ke depan itu penuh dengan kemungkinan. Kita kan selama ini kan hanya bicara di 2 provinsi. Kita nggak bicara 34 provinsi. Kalau bicara 34 provinsi, apakah bisa nanti misalnya 34-34-nya kita fix bulat, ya, dengan format Koalisi Indonesia Maju yang sudah ada. Saya pikir itu nanti akan banyak dinamikanya. Baik, nanti kita akan mendengar suara dari Mas Adi Prayitno soal RK ini sebaiknya dimajukan dari Jawa Barat atau di Jakarta. Dan kira-kira nanti Prabowo Subianto ini suaranya akan kemana memutuskannya? Apakah RK tetap saja di Jawa Barat atau mungkin RK sebaiknya di Jakarta? Sesaat lagi kita akan bahas, tetaplah bersama kami. Ya, saya ingin mendengar suara dari Mas Adi Prayitno. RK ada yang dikatakan lebih baik di Jawa Barat. Ada yang mengatakan RK sebaiknya di Jakarta. Kalau kita lihat dari hitung-hitungannya sudut pandang Prabowo Subianto, menurut Mas Adi, Pak Prabowo ini cenderungnya RK nanti akan ditempatkan di mana sih untuk dalam pilkada? Ya, saya kira memang tidak ada orang yang akan pernah tahu persis bagaimana kecenderungan sikap politik Prabowo Subianto. Tapi karena Kim itu sudah berkomitmen akan menjadi partai politik yang solid dalam koalisinya, pasti yang dikalkulasi itu adalah soal bagaimana potensi kemenangan yang akan didapatkan oleh calon-calon yang diusung oleh Kim, ya. Oleh karena itu, kalau kita menggunakan instrumen survei, tentu Ridwan Kamil itu akan jauh lebih mudah untuk menang di Jawa Barat dibandingkan bertanding di Jakarta. Karena apapun,
Kalau bertanding di Jakarta melawan Anies Baswedan, ini bukan perkara yang mudah tentu saja di tengah popularitas dan elektabilitas Anies Baswedan yang saya kira per hari ini juga cukup menjulang, termasuk misalnya soal kemungkinan Anies itu diusung oleh partai politik di luar Kim. Jadi dalam kalkulasi untung dan rugi secara politik inilah sepertinya Kim pastinya akan memproyeksikan siapapun nanti yang keluar namanya untuk diusung maju dalam Pilgub Jawa Barat ataupun Jakarta adalah orang yang berpotensi untuk menang. Dalam konteks itulah bacaan-bacaan kita yang kemudian memiliki data-data statistik misalnya, kalau Ridwan Kamil di Jawa Barat kemungkinan besar memang akan jauh lebih mudah untuk bertanding dan memenangkan pertarungan politik. Apalagi misalnya kalau Ridwan Kamil di Jawa Barat ini dipasangkan dengan kader-kader partai yang dari partai koalisi yang ada di Kim. Misalnya berpasangan dengan Deddy Mulyadi, berpasangan dengan Desi Ratnasari ataupun Bima Arya, saya kira ini akan menjadi satu kekuatan politik yang nyaris tanpa ada lawan tanding di Jawa Barat. Mungkin saya selalu mengatakan ini tentu tanpa ingin mendahului kehendak Tuhan. Kalau Ridwan Kamil di Jawa Barat misalnya berpasangan dengan Deddy Mulyadi ataupun dengan Desi Ratnasari ataupun Bima Arya, rasa-rasanya tidur aja bisa menang. Kan itu biasanya kan guyuban-guyuban yang muncul. Tapi di Jakarta, Ridwan Kamil berpasangan dengan siapapun, mungkin dengan kader-kader Gerindra, mungkin dengan kader PSI seperti Kaisang, ini memang membutuhkan kerja politik yang cukup keras. Jadi dalam konteks itulah kemudian kalau kita yang melihat dari jauh memang potensi kemenangan Ridwan Kamil jika berkompetisi di dua tempat ini di Jawa Barat jauh lebih unggul. Tapi Mbak Tisa sama apa namanya Gita, bahwa persoalan apakah Ridwan Kamil maju di Jakarta ataupun di Jawa Barat, ini tentu keputusan politiknya sangat tergantung bagaimana keputusan-keputusan politik empat partai yang ada dalam koalisinya Prabowo Subianto. Oleh karena itu, satu sisi Kim ini saling menguatkan, tapi pada sisi yang lain, partai-partai politik yang ada di dalamnya, tentu ini mutual interesting. Artinya setiap partai itu relatif tidak bisa misalnya memutuskan kepentingan politiknya sendiri tanpa ada persetujuan partai politik yang lain. Kalau kita yang melihat dari jauh misalnya ada kecenderungan bahwa Golkar sepertinya memang lebih ingin Ridwan Kamil itu maju di Jawa Barat. Sementara tiga partai yang lain yang ada dalam Kim, misalnya seperti PAN, seperti Partai Demokrat, dan bahkan kemudian Gerindra, itu kan sangat terlihat misalnya lebih menyukai Ridwan Kamil bertanding di Jakarta dibandingkan dengan yang Mas lain. Adi. Pada level inilah sepertinya akan terjadi komunikasi dan kompromi politik yang pada akhirnya akan memutuskan Mas Adi, Ridwan Kamil di maaf saya harus potong dulu Mas Adi. Ya, sebelum itu mungkin singkat Mas Adi, artinya potensi dari Koalisi Indonesia Maju untuk mengusung di luar nama RK itu besar nggak? Misalnya mengusung Anies atau ada nama-nama lain itu besar nggak? Karena Gerindra ini saham politiknya kan paling tinggi di Jakarta karena kursinya paling tinggi di antara partai koalisi. Singkat Mas Adi. Kalau partai Kim mendukung Anies rasa-rasanya sulit ya. Sekalipun misalnya Anies mengatakan keinginannya untuk bertemu dengan Prabowo Subianto, tapi tidak bisa itu disimplifikasi, apalagi misalnya disederhanakan bahwa seakan-akan Prabowo Subianto akan menjadikan Anies sebagai salah satu orang yang dilirik. Gerindra itu banyak kadernya di Jakarta, di Jawa Barat juga ada kader. Saya kira Gerindra dalam banyak hal akan memprioritaskan kader terbaiknya. Nah yang kedua, memajukan Anies misalnya dari partai-partai Kim ini adalah sesuatu hal yang mustahil. Oke, karena kita dapat poinnya Mas Adi. Pilpres 2024 itu masih kuat sampai saat ini. Anies itu apapun adalah antitesa dan lawan politik yang tentunya tidak akan mendapatkan dukungan dari partai-partai Kim. Oke, baik. Sekarang kita akan konfirmasi ke Bang Habib. Ada rencana Anies ingin meminta bertemu dengan Prabowo Subianto. Nah, nama Anies Baswedan sendiri apakah diperhitungkan atau sama sekali ya sudah tidak diperhitungkan? Mas Habib, apakah ada nama Anies Baswedan ini dalam bursa yang digodok oleh dari Gerindra sendiri? Halo, Bang Habib? Bisa di-unmute? Untuk Gerindra, terus terang nama Anies itu hampir-hampir nggak ada di konstituen kami. Ya. Hampir-hampir nggak ada. Faktornya bisa macam-macam. Apakah terimbas Pilpres atau memang bentuk respon masyarakat Jakarta itu yang sangat kritis terhadap incumbent, siapapun incumbentnya. Jadi memang ada kecenderungan kalau di Jakarta ini tokoh baru yang akan menang. Nah, tapi dalam konteks politik, ya kita nggak bisa menutup kemungkinan sama sekali, ya.
nggak mungkin kita dukung Anies, nggak bisa juga. Ya kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Oke, masih terbuka peluang berarti ya, Bang Habib? Sampai last minute nanti? Ditanya dalam konteks politik normatif, terbuka peluang ya memang semua belum tertutup ya. Belum tertutup, tapi seberapa besar dan lain sebagainya saya katakan tadi. Kalau untuk Gerindra, nama tersebut hampir-hampir nggak ada di konstituen kami. Gitu. Oke, Bang Habib, spill dong siapa saja kemudian nama-nama yang ada di konstituen Gerindra untuk Pilgub. Banyak ya, bagaimana disampaikan kemarin teman-teman, ada Pak Budi Jiwandono, ada Mbak Sarah, macam-macam ya. Di antaranya yang 2 yang paling saya ingat itu. Oke, baik. Kita menuju ke Bang Doli dulu. Bang Doli, kalau misalnya nama Anies ini terbuka peluang nggak sih untuk Partai Golkar berkomunikasi dengan Anies Baswedan khususnya di Pilgub Jakarta ya? Iya, kalau kami kan selalu ingin memprioritaskan kader terbaik kami ya, kader internal ya, karena ya alhamdulillah kita juga kader Golkar ini kan banyak sekali kadernya ya, yang kita anggap cukup bisa berkompetisi di berbagai daerah. Jadi kalau misalnya kami masih punya kader internal, kenapa kita harus mengendorse kader yang lain gitu. Nah, tetapi kan tapi kami juga sudah sepakat ya di Koalisi Indonesia Maju bahwa nanti keputusan-keputusan gini, kita kan punya sejarah yang manis ya, sejarah yang indah gitu waktu menghadapi Pilpres. Jadi soliditas yang sudah terbangun di Koalisi Indonesia Maju ini sampai sekarang terbangun dengan baik. Jadi apapun yang diperhitungkan, direkomendasikan oleh Partai Golkar, pasti pertama kali akan didiskusikan dengan partai-partai politik di Koalisi Indonesia Maju. Nah, di luar dari partai-partai politik di Koalisi Indonesia Maju, saya kira nanti kita akan bicaranya juga kembali bersama-sama di Koalisi Indonesia Maju itu, apakah kita perlu mendukung kader di luar kader partai politik yang ada di Koalisi Indonesia atau tidak, itu tergantung kesepakatan bersama saja. Oke, baik. Terakhir saya ingin ke Bang Habib. Bang Habib, bagi Gerindra sendiri yang paling penting itu satu, elektabilitas ataukah kader internal? Di-unmute dulu, Bang Habib. Halo. Sebagaimana partai politik lain, kami sangat realistis. Kalau bisa ya kami gubernur atau kepala daerah. Kalau tidak bisa kami wakil kepala daerah. Kalau tidak bisa lagi dari partai-partai satu koalisi kami, baik kepala daerah maupun wakil kepala daerahnya. Kalau tidak bisa juga ya nggak ada masalah juga bagi kami. Oke, baik, nanti kita tunggu ya siapa kemudian calon yang akan diusung oleh Koalisi Indonesia Maju. Terima kasih banyak Bang Habib, Bang Doli dan juga Mas Adi atas waktu yang sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu.